Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Adikosya. Selamat datang di penjelasan kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat krusial di era digital, yaitu keamanan dalam bidang informasi. Setiap hari kita mengirim email, melakukan transaksi perbankan, dan menyimpan data pribadi di cloud. Pernahkah kita berpikir seberapa amankah data kita? Data sering disebut sebagai minyak baru di era digital. Namun tidak seperti minyak yang disimpan di dalam drum, data bisa dicuri, diubah, atau bahkan disandra dari jarak ribuan kilometer dalam hitungan detik. Inilah mengapa keamanan informasi atau information security bukan lagi sekedar istilah teknis untuk orang IT, tapi sudah menjadi kebutuhan fundamental bagi kita semua. Dalam video ini kita akan membedah apa sebenarnya keamanan informasi, mengapa ini sangat penting, apa pilar-pilar utamanya, apa saja ancaman yang ada, dan tentu saja bagaimana cara kita melindungi diri dari ancaman tersebut. Secara sederhana, keamanan informasi adalah praktik atau disiplin ilmu untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk menjaga. Nah, di sini kita masuk ke inti dari keamanan informasi. Dalam dunia keamanan sistem komputer, fondasi utama dari keamanan informasi dikenal sebagai CIA Triad. Ini bukan agensi intelijen Amerika CIA. CIA di sini adalah singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, C untuk Confidentiality atau kerahasiaan. Ini adalah prinsip yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini tentang privasi. Analogi sederhananya yaitu, pikirkan ini seperti surat dalam amplop yang tertutup. Hanya Anda si penerima yang sah dan boleh membukanya. Contoh teknisnya, saat kita memasukkan password untuk membuka email atau saat data transaksi bank kita dienkripsi sehingga tidak ada yang bisa mengintip. Kedua, I untuk integrity atau integritas. Integritas berarti data harus tetap utuh, akurat, dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak sah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Analoginya ini seperti segel pada botol obat. Jika segelnya rusak, Anda tidak bisa percaya lagi dengan isinya. Contoh teknisnya, saat kita mengunduh file, sering ada checksum atau hash seperti MD5 atau SHA-256. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa file yang kita terima sama persis dengan file aslinya. Tidak ada yang mengubahnya di tengah jalan. Ketiga, A untuk availability atau ketersediaan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem dan data selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah kapanpun mereka membutuhkannya. Analoginya ini seperti toko yang harus buka sesuai jam operasionalnya. Jika Anda ingin membeli sesuatu tapi tokonya selalu tutup tanpa alasan, itu akan menjadi masalah. Contoh teknisnya, bayangkan jika website e-commerce seperti Shopee tidak bisa diakses saat ada diskon besar, atau kita tidak bisa mengakses file tugas penting di cloud sebelum deadline. Ini adalah kegagalan ketersediaan. Confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan sangat penting. Kehilangan salah satunya saja berarti keamanan informasi kita telah gagal. Lalu, apa yang mengancam pilar-pilar CIA tadi? Ancamannya ada banyak, tapi mari kita lihat 3 ancaman yang paling umum. Yang pertama ada malware atau malicious software. Ini adalah perangkat lunak jahat. Kalian mungkin lebih mengenalnya dengan istilah virus yang menempel pada program lain. Ada worm yang menyebar sendiri di jaringan, dan yang paling menakutkan saat ini ada ransomware yang menginskripsi semua data dan meminta uang tebusan untuk membukanya. Ransomware secara langsung menyerang pilar availability dan confidentiality. Kedua, phishing. Ini adalah bentuk social engineering atau rekayasa sosial. Pelaku akan berpura-pura menjadi pihak terpercaya seperti bank atau admin media sosial untuk memancing Anda agar memberikan data sensitif seperti password atau nomor kartu kredit. Ini adalah serangan langsung terhadap confidentiality. Ketiga, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini adalah serangan yang fokusnya menghancurkan pilar availability. Bayangkan sebuah jalan tol yang tiba-tiba dibanjiri oleh ribuan mobil palsu sehingga pengguna jalan yang asli, yaitu kita, tidak bisa lewat. Itulah yang dilakukan serangan DDoS ke server.
membanjirinya dengan traffic palsu sehingga server tersebut down dan tidak bisa diakses. Bagaimana cara melindungi diri? Nah, setelah tahu ancamannya, bagaimana cara kita melindungi informasi? Ini adalah kombinasi dari teknologi, proses, dan manusia. Dari sisi teknologi, kita bisa menggunakan antivirus dan firewall. Anggap ini sebagai satpam dan gerbang di depan rumah digital Anda. Lalu kita bisa menggunakan enkripsi. Pastikan website yang kita kunjungi menggunakan HTTPS. Enkripsi mengacak data Anda sehingga tidak bisa dibaca pencuri. Lalu gunakan autentikasi kuat. Jangan pakai password 123456. Gunakan password yang unik. Dari sisi proses dan manusia, aktifkan dua factor authentication atau multi-factor authentication. Ini adalah lapisan keamanan tambahan selain password, misalnya kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, selalu update software. Pembaruan seringkali berisi perbaikan keamanan untuk celah yang baru ditemukan. Lalu lanjutkan backup data. Ini adalah pertahanan terbaik melawan ransomware. Jika data kamu disandra, kamu masih punya salinannya di tempat lain. Jangan sembarangan klik link di email atau WA. Ini adalah pertahanan utama melawan phishing. Sebagai kesimpulan, keamanan informasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ini adalah upaya konstan untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan atau integrity, dan ketersediaan atau availability data kita. Ancaman akan selalu berevolusi, maka cara kita bertahan juga harus ikut berkembang. Keamanan dimulai dari kita sendiri. Tetap waspada dan amankan aset digital kita. Terima kasih telah menonton. Saya Gilang Akbar Adikosya. Sampai jumpa di lain kesempatan.